Assalamualaikum. Udah Waalaikumsalam nyampe. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok suaranya beda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok Kenapa suaranya suaranya? Mer? terdengar beda? Apa karena pakai headset ya? Sebelumnya kan nggak pernah pakai ya. Iya, Halo, pakai headset. Marvin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam Mas Marvin. Selamat bergabung. Salam sehat dari kita. Eh, Sahabat-sahabat keteh. Ya, sahabat ngeteh. Ampun. Kita kok nggak matching ya hari ini? Nggak tahu ini. Aku pakai biru, Oh, dirimu biru ya? pakai Oh, itu biru orange ya? apa merah? Orange. Biru Oh, tua. Orange, orange. orange. Oh, biru dongker orange. Aku Kita eh, pakai biru tapi nggak tahu hijabku yang warna biru itu nggak tahu kemana. Keteh ya. ayo kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Aku udah tapi gelasnya ketinggalan di luar ya, males ngambil. Oke, oke, oke. Iya, sahabat-sahabatku sedunia, sebangsa dan setanah air. Ya, jadi tadi seperti aku di awal udah pembukaan. Pembukaan berapa? Itu Iya. eh, hari ini kita sudah masuk ke episode episode 10 ya. Wow, keren banget loh. 10. Betul. Jadi ngeteh itu ternyata udah bisa berjalan, alhamdulillah gitu ya. Sampai 10 minggu. sekarang ini gitu ya, setiap minggu gitu. Nah, semoga ini juga jadi salah satu aktivitas kita ya, aktivitas kita yang membuahkan surga nantinya. Amin gitu. Insya Allah. Ya, Amin, Bi. amin. Ya Rabbal alamin. Nah, tadi kan aku udah sedikit prolog ya, Bi ya. Nanti Abi bisa buka Hmm, tuh bahwa topik kita hari ini kan adalah bekerja berbuah surga. Gitu kan. Siapa sih ya dari kita semua yang ada di muka bumi ini itu diwajibkan sebenarnya kan dia untuk mencari nafkah ya. kan, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya gitu kan. Nah, terus seperti apa kan gitu? Karena Hmm, dari zaman Nabi pun Nabi sendiri juga kan bekerja ya. Itu coba hmm. Nabi Muhammad bekerja sebagai apa? Penggembala. Kan gitu kan dapat upah. Nah, Tetap gitu upah. Bi. Ya, nanti kita akan bahas ya, kita akan sharing-sharing Hmm. tentang itu. Monggo, Abi, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul yafqahu qawli. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini hari Jumat kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tak kurang apapun. Selamat juga kepada sahabat-sahabat ngeteh di seluruh dunia dan tanah air khususnya yang telah bergabung, Mas Marvin dan Mas Johansa. Salam sehat Iya, selalu dari kita berdua. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya dan para pimpinan jamaah. Pada hari ini, sahabat-sahabat ngetes semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di episode ke-10. Berarti secara tidak eh, diduga dan tidak disangka kita sudah 10 minggu berturut-turut untuk menemani kawan-kawan sahabat-sahabat ngeteh yang ada di tempat masing-masing. Dan ngeteh ini adalah tingkatkan empati hati. Saya Dirganto Prabowo dan rekan saya Angelia Mary ingin berbagi cerita tentang kerja itu adalah kerja berbuah surga. Kalau kerja berbuah surga tentunya semua ingin mendapatkannya ya. ya, Mudah-mudahan siapapun yang pada hari ini menonton, menyaksikan live-nya maupun rekamannya akan mendapatkan surga. Karena amin. ada hadis riwayat Muslim nomor 2699, barang siapa yang menempuh satu jalan mendapatkan ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Nah, kita ini sekarang sedang berada dalam satu majelis ilmu, meskipun melalui daring atau melalui online. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini bisa mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Dan yang paling penting lagi, kalau kita sudah mendengarkan ilmu ini, kita sharingkan, karena ada kemungkinan kita akan mendapatkan multi level pahala. Bukan lagi multi level marketing, tapi multi level pahala. Bagi siapa yang mempunyai ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu ini dengan ikhlas kepada seseorang yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Itu sebabnya kita senang sekali untuk menghadirkan tema-tema yang cukup menarik berhubungan dengan hati ya, Maria. Dan saat ini kita mau menyinggung tentang kerja berbuah surga, karena saya yakin di semua penjuru dunia maupun di tanah air, kita sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah berarti kita punya kewajiban untuk memelihara bumi dan isinya dengan sebaik-baiknya, dan punya kewajiban untuk mencari nafkah atau mencari rezeki yang ada di muka bumi ini. Dan seperti tadi dikatakan oleh sahabat Mary, bahwa Nabi itu juga bekerja. Ini saya ucapkan juga kepada Ibu Bapak Asri, Mas Asri Raharjo. Mas Asri Raharjo ya. Salam sehat selalu, salam buat sahabat ngetes semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi. Jadi ada pertanyaan, kenapa Nabi dan Rasul tidak didatangkan saja rezeki dari langit? Kenapa mereka manusia harus bekerja? Mengapa mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan rezeki? Sebenarnya posisi Nabi dan Rasul itu kan gampang saja, tinggal berdoa kepada yang di atas gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti didatangkan rezekinya. Tapi ternyata tidak, sunatullahnya mereka harus bekerja gitu. Dan para Nabi atau Rasul itu rata-rata pekerjaannya, profesinya itu dua. Kalau tidak penggembala, ya petani. Nah, kalau penggembala, petani atau pedagang. Jadi ada profesi penggembala, petani, dan pedagang. Dan Rasulullah itu melakukan dua profesi sekaligus. Sebagai penggembala, pada saat usianya belum sampai 12 tahun, mengembalakan kambing yang jumlahnya sampai bahkan ribuan gitu ya, di dalam padang padang pasir yang sangat luas itu, padang rumput gitu ya. Kemudian pada saat umur 12 ke atas sudah mulai berdagang, bahkan diberi kepercayaan untuk berdagang ke negara-negara jauh. Dan pada usia 25 tahun kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat usia 40 diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Itu sebabnya para Nabi semua selamat datang juga kepada Mbak Ginda Lubis. Mas Ginda. Ginda Lubis ya. Oh, Mas Ginda. Saya pikir Mbak. Mohon maaf, salah penyebutan. Salam sehat selalu dari kami, sahabat-sahabat ngetes semuanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi profesi itu sudah ada sejak dahulu, bahwa semua Nabi dan Rasul itu semuanya bersusah payah untuk mendapatkan rezeki. Dan mereka melakukan pekerjaan profesinya dengan sangat happy, dengan ikhlas, dan mau berkeringat, mau bersusah payah, mau berdarah-darah gitu. Dan kita sebagai umat sekarang ini harus meniru profesi-profesi itu. Nah, semangatnya maksudnya. Boleh sebagai petani, boleh sebagai pengembala, boleh sebagai pedagang. Dan memang di dalam Islam ini 99% itu rezeki datangnya dari muamalah, 1% datangnya dari kerja di kantoran. Begitu katanya gitu. Jadi kalau ingin dapat rezeki yang banyak, ya kita harus banyak bermuamalah gitu ya. Tapi tentu saja dengan koridor syariah. Jadi pengembala dan pedagang itu adalah profesi Nabi. Kenapa pengembala? Karena pengembala itu sebenarnya ada maksudnya. Jadi diajarkan untuk menjadi pemimpin kalau pengembala. Karena yang dipimpin adalah hewan-hewan ternak. Kalau enggak onta, kambing. Begitu ya. Tapi kalau sebagai pedagang, yang diajarkan adalah kejujuran, kedisiplinannya, amanahnya, sidiknya. Sehingga dengan demikian, sebagai pedagang ini, mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat. Dan Rasulullah itu memiliki kedua profesi itu, sebagai penggembala dan sebagai pedagang. Jadi dengan demikian, lengkaplah profesi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bisa memimpin umat ini sampai sekarang ini dengan jumlah yang luar biasa dan sebagai Nabi terakhir. Itu pembukaan dari Abi supaya kawan-kawan
tidak Ya, merasa bahwa bekerja itu tidak ada panutannya. Ternyata sudah dilakukan oleh nabi-nabi kita, rasul-rasul kita pada zaman dahulu yang seperti dikatakan oleh sahabat kita, sahabat Eri. Demikian, Mer. ya, ya, betul sekali, Bi. Gitu. Memang Mm-mm. apa di dalam kita bekerja itu kaitannya dengan ngeteh ini, tingkatkan empati hati ya, karena memang pada saat kita memulai suatu pekerjaan apapun itu ya Bia, dan Ya, memulai suatu profesi gitu, itu kan mulainya kan dari nawaitunya, dari niatnya. Niat itu kan adanya di dalam mm, hati gitu. Jadi kalau betul. jadi kalau hatinya itu nggak tulus, hatinya itu nggak ikhlas, ya ya nggak berkah gitu nanti apa yang dikerjakan ya, benar nggak? Ya, karena Benar. gitu. Jadi bekerja itu ya harus harus dimulai dari keikhlasan dulu gitu. Ikhlas dulu bekerja. Nah, semoga nanti apa yang dikerjakan itu nanti berbuah tadi ya, berbuah pahala. Ujung-ujungnya ya Sebuah surga, surga. Ya. US gitu, US. Jadi bukan bukan bekerja itu semata-mata cari duit ya, tetapi di sini sebenarnya kalau kita mengacu kepada sejarahnya dari perjalanannya Nabi kita gitu ya, itu kan pemahaman bekerja itu banyak loh, Bi. Maksudnya Mm-mm. maknanya ya, maknanya itu besar sekali gitu. Jadi bukan semata-mata Mm-mm. kita itu cari duit ya, gitu. Tetapi lebih Yap. dari itu, sebenarnya hasil dari kita bekerja itu kita manfaatkan untuk apa? Karena misalnya nih, kita mau, kan kita sebagai umat muslim harus bersedekah, bener nggak? Harus Mm-mm. Mm-mm. infak, harus ya apa menunaikan zakat segala macam ya. Kita pergi haji misalkan gitu. Kita sholat aja ke masjid kan perlu masjid yang bagus kan gitu ya. Nah itu tuh semua kan ibaratnya adalah biaya. Biaya yang harus kita Mm-mm. keluarkan. Bener nggak? Itu kan biaya yang harus kita keluarkan. Jadi biaya yang kita keluarkan itu dari mana kalau enggak kita bekerja gitu teman-teman ya. Itu kan Bi, bener ya? Yap. Aku Ya. menerjemahkannya seperti itu gitu loh. Jadi memang manusia itu diwajibkan untuk bekerja. Dan itu ada Ya. hadisnya ya, Bi ya? Betul. Ada hadisnya nggak, Bi? Ada. Artinya yang mewajibkan ya. Karena kalau enggak, kita berdosa juga ya kalau cuma males-malesan di Mm-mm. rumah, nggak aktif apa mencari rezeki gitu. Rezeki itu Ya, bukan betul. duduk diam terus menengadahkan tangan terus tiba-tiba turun gitu kan nggak begitu ya, kan harus dicari gitu loh ya, untuk ya Allah kasih Gitu. rezeki turun gitu kan enggak. Tadi Habib juga bilang kan Nabi Muhammad aja dia harus ngangon sapi ngangon kambing gitu kan ya. Kambing. Terus berdagang ya. Kalau dulu kan berdagang, kalau sekarang kan udah ada yang namanya berbisnis. Kan sama aja sebenarnya. Itu kan cuma Ya. ininya aja ya, apa namanya? Penamaannya aja sebenarnya, cuma memang ada bedanya dari sistemnya kan gitu ya. Tetapi apapun itu gitu. Benar kan, Bi? Mm-mm. Mm-mm. Seperti Yap. itu. Kita sapa dulu yang sudah hadir itu dengan ini Mbak apa Ah, Mas ya? yes, Ada Mas ada Rivi. Halo. Ya Rifki ampun. ya. Udah lama sekali kita nggak Assalamualaikum, salam ngobrol-ngobrol sehat ya. selalu. Assalamualaikum, sehat ya? Ya ampun, inbox aku dong nomornya kita biar ngobrol-ngobrol Mas. Ya, udah lama Alhamdulillah. banget. Gitu, Eh, Bi. Nah, coba Bi nanti ya. di ini lagi ya di apa diperjelas Mm-mm. gitu loh. Makna ya. Ya, Kita bicara sekarang makna kita bekerja itu gitu. betul. Jadi sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Mary, memang bagaimana kita hubungannya dengan pekerja ini dengan hadisnya atau tuntunannya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabroni, itu disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, Ya, betul. puasa, haji, Mm-mm. dan umroh. Ya, Kecuali dia itu bersemangat untuk mencari untuk rezeki. mencari Jadi gini, rezeki. Ya, betul. kita itu punya dosa banyak banget ya.
Tapi kita Mm-mm. punya ibadah juga yang bisa untuk mengurangi dan menghapus dosa itu. Nah, dosa ini nggak bisa dihapus dengan puasa, Sholat. sholat, sholat, Mm-mm. sholat dulu, puasa, haji dan umroh. Kecuali kalau kita itu bersemangat mencari rezeki, itu hadis riwayat Mm-mm. Tabrani. Dengan Mm-mm. demikian kita diwajibkan, sudah ada tuntunannya, kita harus bersemangat mencari rezeki. Mencari rezeki itu berbagai macam cara. Ada yang bekerja, ada yang menjadi sales, ada yang menjadi seperti kita ini konsultan atau mentor atau coach dan sebagainya, apapun itu. Ada yang punya usaha online dari rumah, ibu-ibu itu bisa pakai IG-nya untuk menawarkan beberapa macam usahanya atau barang-barang dagangannya atau barang-barang yang dia ciptakan, makanan minuman yang dia buat. Itu semua kan Ya. adalah bagaimana kita mencari rezeki gitu ya. Rezeki dalam hal ini kita banyak konotasikan sebagai harta, karena harta itu sebagai modal kita dalam hubungan dengan manusia. Habluminanas. Assalamualaikum Mbak Stila dari Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak apa namanya, ada Nufresa Muftia, ini tim saya di Bali gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat menonton Alhamdulillah. IG live-nya Abi ya. Dan semangat bekerja loh ya semuanya ya supaya dapat surga. Jadi kembali ke Ya. kita tadi itu, bahwa yang namanya dosa tadi itu tidak bisa terhapus satu dosa ini Mm-mm. kecuali dia melakukan namanya semangat untuk mencari rezeki. Pagi-pagi Ya. sudah pergi, pagi-pagi sudah beredar di pasar, beredar di kantor, di jalan, sebagainya, apapun profesi Anda. Dan niatkan itu tentu saja dengan ketulusan dan keikhlasan kami semua untuk mencari ridha Allah. Karena nanti Abi akan jelaskan 8 lelah yang disukai Allah gitu ya. Jadi kita itu nanti dari rezeki itu kita akan mendapatkan harta. Yang mana harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu tuh membelanjakan harta itu. Kalau kita sudah bekerja, berbisnis, berdagang, atau bermuamalah mendapatkan rezeki, tentu saja rezekinya harus yang rezeki yang halal Bapak Ibu. Secara syariah, menghindari riba, menghindari gharar, menghindari mayasir. Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja di tempat-tempat yang ada unsur riba, unsur goro sama mayasir, ya cepat-cepatlah kita mencari pekerjaan atau bisnis yang lain. Kalau sudah halal, alhamdulillah, kita keluarkannya juga ke tempat-tempat yang halal. Seperti tadi untuk membangun kemaslahatan umat, misalnya untuk sedekah, zakat, infak, wakaf gitu. Membantu anak-anak yatim, membantu orang tua kita dan sebagainya. Itu semua karena kita tahu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum diatur adalah yang belum ditetapkan kamu itu masuk neraka atau masuk surga. Jadi bekerja itu bukan masalah mendapatkan untung, rugi atau gaji. Tapi bagaimana kita bekerja itu mengarahkan kita supaya menuju jalan yang lurus, siratul mustaqim menuju jannah. Karena kita mau mendapatkan ridha Allah dengan bekerja ini, kita ditempatkan di surga. Bukan hanya untuk mencari untung rugi, semua dihalalkan ya. Katanya orang-orang itu ada namanya MPC. MPC itu mboh piye carane. Gitu. Dikasih target, jawabannya MPC. Mboh piye carane, pokoknya kudu iso. Gitu. Nah, itu kan Mm-mm. nggak bisa begitu, gitu. Karena kalau sudah pakai MPC, bobia caranya semua dipakai caranya, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang halal maupun yang haram. Kalau bobia caranya itu konteksnya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat bobia caranya itu kayaknya konteksnya itu kayaknya Menghalalkan barbar gitu segala semuanya. cara. Segala Ya. cara, iya, jadi kayak barbar gitu. Pokoknya saya, Ah, dan dia tidak melihat kondisi bagaimana dia harus membagi waktu dengan sholatnya, membagi waktu dengan ya, istirahatnya, membagi betul. waktu dengan keluarganya. Betul sekali. Jadi itu janganlah ya kita, karena rezeki itu sudah diatur kawan-kawan, sudah diatur, nggak usah khawatir gitu. Anda bekerja kayak apapun, kalau Anda mendapatkan rezeki yang hari ini cuma Ngoyonya. dapat 100.000 ya 100.000 gitu. Ya. Yang belum Ya. diatur kan surga dan neraka ya kawan-kawan ya. Sahabat-sahabat ngeteh Mm-mm. semuanya. Ya, Ya. kita ngeteh dulu. Yo, yang belum ngeteh, kita ngeteh Iya, dulu. Ini tehnya betul. Abi. Betul banget tadi yang Adi sampaikan ya, teman-teman, sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat keteh lah gitu ya. Artinya memang bekerja itu harus kita jadikan sebagai ibadah gitu ya, karena
jangan lagi kita cuma mikirin itu tadi ya UUD ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Kalau sekarang aku rubah ya mindset aku itu kalau kerja itu adalah UUS gitu, ujung-ujungnya UUS. surga. Nah, gitu ya. Surga. Jadi Iya. ujung-ujungnya surga. Jadi atau UUP, ujung-ujungnya Betul. pahala. Nah, gitu ya Pahala. teman-teman. Keren banget. Karena Keren, ya keren banget. bagaimanapun apapun yang kita lakukan gitu kan, mau kerja dari rumah, mau kerja di Mm-mm. sawah, mau kerja di apa di laut gitu kan, ya apapun itu ya Darat, harus udara, laut. niatnya. 3 tempat. eh, iya, itu kan harus niatnya ya. Yang pertama dari hatinya dulu Ya. nih di sini gitu. Ya. Uh, Jangan tadi Abi bilang menghalalkan segala cara. Apa tadi MPC ya? Mbah piye Bopie, carane? Mbah piye bopie carane? carane gitu. Ya. Terus benar tadi rezeki itu sudah diatur, tetapi bukan berarti kita terus akhirnya jadi kayak lemes-lemes gitu ya. Ah kan udah diatur ya, Iya. udah diam aja gitu ya, nggak gitu juga gitu kan. tetap tetap harus ikhtiar, tetap harus menjemput gitu, membuka ya, bukan menjemput sih, maksudnya membuka pintu rezekinya Mm-mm. itu dibuka. Nah, membuka pintu rezeki itu kalau nggak kita kerja gimana ceritanya bisa kebuka kan gitu ya Bia, Mm-mm. kan kan Mm. pintu itu kan nggak tiba-tiba aja kebuka gitu ya, kecuali kalau ada angin badai apa segala macam mungkin ya. Nah, itu namanya mukjizat gitu. Tapi kalau kalau yang normal-normal aja kan harus dibuka pintunya, kerannya gitu loh. Buka. Betul. Untuk kita bisa membuka keran, berarti kan kita harus ada gerak gitu. Kita harus ada upaya, ada usaha, ada effort Ikhtiar. yang ada ikhtiar gitu Mm-mm. kan untuk melakukan itu, teman-teman. Nah, ini yang perlu, ini kan basic banget ya dipahami. Sepertinya sederhana, simple gitu loh. Tetapi ternyata juga di antara kita ya di luar sana ya, semoga yang ada di sini pemahamannya nggak seperti itu ya, maksudnya masih banyak gitu Mm-mm. yang apa yang niatnya belum lempeng gitu. Niatnya yang harus dikembalikan ke jalan yang benar. Yang benar. Ayo, Gitu semuanya coba kontemplasi diri. ya, ini udah Kita mau juga sih. akhir tahun ya. Akhir tahun, target belum Tapi tercapai. bener Mbah loh. piye carane? Terus kan gini ya Pia, kan kerja itu kan lelah tadi ya. Nanti Abi bisa cerita ya. Betul. Lelah, capek udah pasti gitu. Kayak kemarin aku capek banget, Mm-mm. ya ampun gitu kan ya. Tapi ya Mm-mm. disyukurin gitu. Mm-mm. Maksudnya pagi apa namanya harus apa, terus kemudian lanjut lagi malam sampai aduh pinggang tuh pegel banget gitu kan ya, capek banget Betul. gitu. uh, apa misalkan kalau dilihat dari materi uangnya juga nggak seberapa gitu kan ya, kadang kan kalau Iya, kita iya. manusia tuh kesel gitu loh, kesel kan ya, ya Mm-mm. ampun udah kayak Mm-mm. begini gue jungkir balik cuma dapat segini doang misalkan gitu kan, sering Ini banget doang ya. gitu. Sering Iya. banget kan kita mengeluh ya, aku sometimes kan ya namanya manusia ya kan, emosinya kan kadang-kadang suka ini gitu loh. uh, ya Iya. pernah juga gitu kan seperti itu. Cuma kalau dipikir-pikir lagi setelah dievaluasi gitu kan, ada apa ya, ya itu tadi memang Ah, udah diaturnya segitu kan gitu kan. Tapi bisa jadi nanti ada pintu mm-mm. lain yang kebuka lagi gitu loh. Iya kan Bi? Kayak gitu. Ya, baik. Tadi kita bicara mengenai bagaimana membuka pintu rezeki. Kita udah jelaskan di episode keberapa ya, sahabat ngeteh. Kita bicara tentang marketing langit. Oh, Marketing itu keren langit. banget tuh. Waktu Hmm. topiknya marketing langit. Nggak tahu di kalau nggak ke-7, ke-6 itu tentang topiknya marketing langit. Jadi nanti bisa dibuka ya, atau nanti dimasuk masuk ke IG-nya Angelia Mary, coba lihat di sana ada beberapa materi yang cukup bagus tentang membuka pintu langit. Bukan lagi membuka, tapi kita menggedor pintu langit. Pintunya digedor gitu supaya rezekinya bisa datang. Betul. Kita tadi bicara mengenai lelah. Jadi bekerja itu tingkatannya sebenarnya ada beberapa tingkatan gitu ya.
Jadi yang pertama itu bekerja yang paling dasar itu, yang paling dasar supaya kita itu tidak meminta-minta gitu loh. Supaya kita tidak minta-minta. Kenapa kalau kita meminta-minta itu derajat kita rendah? Karena tujuan Mm-mm. bekerja salah satunya adalah meningkatkan derajat kita, meningkatkan derajat berarti meningkatkan apa namanya harga diri kita, martabat kita, daripada kita menjadi peminta-minta. Sering kan di jalan-jalan meminta-minta, orangnya sehat, masih muda dan sebagainya, tapi mereka minta-minta. Janganlah kita tangannya di bawah tapi tangannya di atas. Yang kedua, ada juga orang yang level bekerjanya itu untuk membantu menghidupi kedua orang tuanya yang sudah jompo, yang sudah renta. Jadi dia tidak minta-minta, tapi prosesnya dia sudah bisa menghidupi diri sendiri dan dia membantu untuk itu dan juga keluarganya. Jadi itu banyak sekali. Tadi dikatakan capek-capek kok dapatnya segini. For your information, Mer, mulai hari Senin kemarin, sejak Senin kemarin sampai hari ini, aku masih di Jakarta. Jadi Hmm, kami ini di Jakarta menjemput rezeki seperti yang dikatakan sama Mary gitu. Karena kita dipanggil klien di Mabes Polri untuk proses-proses bisnis dan sudah disiapkan dananya. Tapi prosesnya juga berliku. Bagaimana kita harus naik kereta api, ajak-ajak dong, itu Bi. 10 jam sendiri. Gitu. Iya. Jadi kemudian proses di sana kita harus banyak yang harus kita jalani dan kita uh, melalui yang macet, melalui hujan, tapi kebetulan alhamdulillah lelah-lelah itu bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Meskipun penghargaannya itu uh, kita arahkan untuk masa depan kita, namanya masa depan surga. Ya, ada juga sih ujrohnya atau komisinya atau uangnya. Nah, karena kan tidak hanya UUD tapi juga UUS gitu. D dan S itu harus jadi satu gitu. Jadi kalau ibaratnya kita naik mobil yang matic, D itu kan drive gitu ya. S itu masuk ke drive yang moodnya itu mood sport. Sport gitu. Jadi udah larinya kenceng gitu ya. Jadi nggak cuma dapat duit aja tapi sport untuk surga. Jadi kembali ke tadi, insya Allah bisa pulang, Mer. Insya Allah bisa pulang, kita naik kereta api lagi jam 2 dari Pasar Senen. Sekarang kita ini, habis sekarang posisinya lagi di Bekasi. Di Bekasi di rumah tante. Kalau syutingnya itu kemarin-kemarin, posisinya lagi di hotel di Blok M gitu. Uh, karena kita dipanggil, maka yang memanggil kita ini alhamdulillah memberikan namanya akomodasi hotel di dekat kantornya. Kemudian kita tadi sudah sampai yang namanya lelah. Tadi kita jadi bekerja tadi untuk supaya kita nggak minta-minta untuk menghidupi keluarga dan orang tua itu termasuk semuanya adalah fisabilillah. Bahkan Hakim itu mengatakan bekerja itu adalah ibadah, bukan sekedar mencari uang. Bekerja adalah amal soleh yang mana bonusnya itu adalah uang atau UUD tadi itu. Karena bekerja itu amal soleh dan bonusnya adalah uang. Itu Hakim mengatakan seperti itu. Hakim adalah empunya program manajemen kolbu. Jadi kita sebenarnya juga banyak sedikit meniru kebaikan-kebaikan dari Hakim, makanya kita katakan sebagai empati hati. Dan yang tadi disampaikan oleh Mary bahwa yang namanya bekerja itu menjadi sebuah lelah, kita akan jabarkan 8 lelah yang membuat kita semuanya harus semangat. Karena lelah itu nanti tidak hanya mencari rezeki saja, tapi ada lelah lain yang juga membuat kita menjadi berbuah surga. Jadi kawan-kawan yang sudah bekerja, yang sekarang pagi-pagi, kalau di Jakarta itu kan biasa ya, kita dulu kan pernah satu kantor ya di Jakarta, pagi-pagi itu jam 6 sudah ramai itu kereta api, sudah ramai di jalan sebagainya. Nanti kita pulang juga setelah maghrib, malam-malam pulang sampai rumah, ada yang rumahnya jauh di Bekasi, di Karawang, di Tangerang, dan sebagainya. Itu jarak tempuhnya rata-rata 1 jam minimal dari kantor. Bayangkan, ada yang berhimpit-himpitan, ada yang berhujan-hujanan karena dia naik motor dan sebagainya. Itu semuanya butuh perjuangan. Jadi siapapun yang bekerja hari ini, Bapak Ibu semua, laki-laki perempuan, yang dewasa maupun yang masih remaja atau mahasiswa, semuanya niatkan karena kita mencari ridha Allah. Bukan lagi UUD, kalau kita bicara UUS akan dapat UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kalau kita bicara ujung-ujung duit, belum tentu dapatnya surga. Oke? Oke, Matt. Kita mau bahas yang 8 lelah. Tapi Mary lanjutkan dulu deh. Sebelum yang 8 lelah itu tadi. Iya,
Ya betul ya, artinya kalau misalkan kita eh, kembali lagi ya, kalau kita niatnya tadi hanya Mm-mm. untuk sebatas memenuhi kebutuhan aja gitu kan. Ya, kebutuhan itu kan akan ada terus gitu. Apalagi udah ketambahan keinginan gitu. Nah, keinginan ini kan yang merusak ya. Artinya apa Keinginan. namanya? Iya, keinginan itu kan akhirnya Kalau udah jadi kena keinginan, kalau udah kena penyakit keinginan itu udah keinginan. nggak terkontrol Bener, bener bener. ya, Eh, ingin itu eh, ingin ini gitu kan, akhirnya apa nggak, iya. ternyata ininya anggarannya kan nggak ada tapi dipaksain. Nah itu kan akhirnya Mm-mm. jadi mencari rezeki yang ya udahlah pokoknya ya tadi MPC itu tadi gitu. Nah ini kan nggak benar ya. Jadi kalau misalkan misalkan caranya seperti itu ingat aja bahwa itu tuh hanya kesenangan sementara. Tapi pemenuhan apa dapat misalkan gitu apa yang diinginkan, tapi itu Mm-mm. nggak apa ya namanya Berkah, sih, nggak nggak berkah berkah. gitu, nggak berkah dan nggak Betul. bertahan lama ya. Yang ada Mm-mm, ujung-ujungnya betul. juga ujung-ujungnya juga udah tapi ujung-ujungnya derita. Nah gitu kalau Derita. kasih Waduh, ya. kasihan. S juga ada. Sengsara. Nah, Sengsara. UUS juga ya, UUS juga kan, Iya, UUS tapi sengsara. ujung-ujungnya sengsara. Nah, gitu. Sengsara. Jadi ada UUD yang versi bagus, ada UUD yang versi nggak bagus Bagus. gitu. Pasti UUS juga positif, begitu kan, negatif gitu. ada UUS yang versi surga, ada UUS yang versi neraka, sengsara. Nah, itu. Neraka. Sengsara, Ya betul. kan? Nah, itu. Jadi teman-teman ya emang kita harus pintar-pintar sebagai manusia karena ya tadi kita udah bicara juga tentang emosional ya, question ya, hati-hati Mm-mm. dengan hati ya waktu apa ya, waktu Hati-hati dengan episode hati. kita Kemarin, ya, ya yang minggu ke-9. Yang sebelumnya ya, ke-9. minggu lalu gitu. Mm-mm. Nah, hati-hati dengan hati itu kan berarti kita juga harus berhati-hati dengan niat kita gitu, berhati-hati dengan menggunakan hati kita pada saat kita tadi, kita bisa nggak meredam Mm-mm. keinginan. Kalau mau diikutin terus mah nggak ada habisnya, bener nggak? Itu kan. Bener, Oh, bener. ketemu teman gitu, ngajakin, ayo yuk kita kesini yuk, sana, kemana, kemana gitu kan ya. Ya nggak apa-apa sih, mereka ada gitu kan. Ya kalau kita nggak ada nggak usah Iya. dipaksain dan juga nggak perlu harus, ya ampun gimana ya kok dia bisa begini, terus kok aku enggak, terus apa gitu kan. Ya sakit hati aja gitu loh ya, ya udah gitu kita Iya. kita menjalanin apa sobat yang kita hadapin sekarang gitu. Yang penting tadi niatnya harus lempeng, harus lurus gitu Bi. Makanya Yap. apapun itu pekerjaannya meskipun lelah tadi nanti akan dibahas ya 8 lelah itu gitu kan. Tapi yang pasti itu akan ada hasilnya. Nah, Hasilnya. tahu hasilnya seperti apa dan mau sebagus apa ya tergantung kita lagi, tergantung kita men-setting itu tadi gitu niatnya gitu Bi. Kalau Ya, aku sih prinsipnya betul. begitu ya. Mm-mm. Kita sapa dulu yang sudah hadir, Mbak Azza Aryadin. Salam sehat, Hai Mbak Uza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima salam kasih. sehat ya. Oke, tadi kita udah sampai yang namanya hati-hati dengan hati. Itu episode yang kemarin. Dan hati-hati dengan hati itu tadi kita terkait dengan bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau sudah bicara keinginan berarti kita harus bisa mengerem nafsu kita. Ya, jadi orang yang ya tawadu lah, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang low profile, high impact. Low profile, high profit katanya begitu ya. Jadi jangan sampai uh, kita itu tidak lagi low profit, high profit atau high impact, tapi menjadi low impact gitu. Tong kosong nyaring bunyinya kalau dalam bahasa yang sederhana gitu. Orangnya bisa pamer sok kaya, tapi sebenarnya tidak berprestasi, tidak punya apa-apa gitu. Oke, kita sekarang menuju kepada yang namanya lelah tadi itu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semua
Jangan khawatir, karena ini lelah ini tidak hanya mencari rezeki, tapi banyak lelah-lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama adalah lelah dalam berdakwah untuk mengejak kebaikan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ini semua adalah kawan-kawan semua yang terlibat dalam dakwah kita, dakwah untuk mengajak kebaikan, memperbaiki hati, menata hatinya, supaya hatinya menjadi adem, lembut, supaya hatinya punya rasa empati yang tinggi. Gitu. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ustadz kita Agim ya, manajemen kolbunya harus baik. Itu lelah karena kita berdakwah mencari kebaikan, mengajak kebaikan. Kemudian yang kedua lelah dalam hal jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah. Biasanya orang yang berjuang untuk mempertahankan negara, tentara, polisi gitu ya, pejuang-pejuang pahlawan kita yang dulu. Guru-guru itu juga begitu, guru itu mengajarkan kebaikan. Jadi juga kemarin hari guru, kita ucapkan selamat hari guru kepada guru-guru yang luar biasa, yang sangat membantu kebangkitan lelah dalam menuntut ilmu. Ini ada buffering ya, Mer? Buffering ya, udah ya. Oke. Yang ketiga adalah lelah menuntut ilmu. Sekarang kita sedang menuntut ilmu, meskipun melalui online. Ada yang di Bekasi, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Bali, itu Mbak. Iya, itu di Bali, kemudian ada yang di Surabaya, ada yang di kota-kota lain. Itu semuanya lelah. Karena seharusnya pagi-pagi ini bisa tidur, bisa santai-santai, tapi sudah menghadap monitor, menghadap handphone untuk mendengarkan sharing tentang empati. Gitu. Kemudian lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Jangan salah, orang beribadah itu juga ada lelahnya. Karena beribadah itu kita harus melakukan kegiatan namanya fisik. Kegiatan yang namanya jalan, kegiatan yang namanya melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya gitu ya. Itu beramal soleh dan beribadah. Oke, lelah karena itu. Jadi kalau Anda sudah beribadah, terutama kalau ibadah haji sama umroh itu kan fisik semua itu. Jangan merasa lelah. Gitu. Kita bangkitkan. Selanjutnya lelah karena kita mencari nafkah. Ini yang tadi kita bicara tentang kerja berbuah surga. Siapapun yang mencari nafkah, asalkan halal, itu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari keberkahannya dari ridhonya, insya Allah dikasih yang namanya UUS, ujung-ujungnya surga gitu. Ditambah lagi ujung-ujungnya duit, supaya kita bisa menafkahi keluarga dan diri kita sendiri. Lelah dalam menghadapi kesusahan dan sakit. Jadi gini, kalau orang itu sedang susah, lagi di bawah, lagi down dan sebagainya, karena di PHK, kena macam-macam gitu ya, kemudian nggak punya duit dan sebagainya, terus kemudian orang itu sakit pula, udah down, dihimpit tangga, jatuh dihimpit tangga, sakit pula orangnya. Tapi dia bersabar, lelahnya itu dia mau bersabar dan sebagainya, insya Allah diganti juga surga. Yang ini ibu-ibu nih, Mbak Mary sudah pasti mengalaminya, lelah mengandung, lelah melahirkan, lelah menyusui. Bayangkan mengandung 9 bulan 10 hari. Menyusui bisa 2 tahun. Bahkan nanti kita ngomong anak balita sampai 5 tahun itu juga dihargai. Bangun pagi, bangun malam, terbangun, menyiapkan semuanya. Dan yang ibu-ibu juga lelah karena mengurus dan menjaga keluarga dari siksaan api neraka. Itu luar biasa. Ini semuanya lelah 8 tadi itu. Lelah memasak ya. di rumah. Mengurus rumah tangga itu salah satunya memasak, menyiapkan pakaian anak-anak dan suami misalnya, membersihkan rumah, kemudian mencuci pakaian, itu semuanya kan lelah semua. Itu siapa bilang jadi inem di rumah tangga itu nggak capek? Inem atau asisten rumah tangga itu kan luar biasa. Bagi ibu-ibu atau sahabat-sahabat ngetes semuanya yang menjadi lebih cuma berpangku tangan, kita kerjasama dong. Yang satu masak, yang satu bersih-bersih, yang satu nyuci, yang satu setrika. Kalau Abi tugasnya nyuci-nyuci, Mel. Nyuci-nyuci. Kalau Umi tugasnya bagian bersih-bersih. Kalau untuk setrika itu bagian laundrynya. Kalau cuma cuci-cuci saya gampang gitu ya. Kalau bagian setrika daripada berkeringat-keringat kepanasan, mendingan kasihkan orang aja biar dapat rezeki mereka, bagi-bagi rezeki. Jadi itu sahabat-sahabat ngeta, jadi kita udah sampai ke pokok bahasan yang berhubungan dengan 8 lelah. Jadi salah satunya tadi adalah mencari nafkah atau mencari rezeki. Itu juga lelah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Begitu, Mer. Ya, betul sekali gitu ya.
Nah, teman-teman di sini memang juga pasti pada ngalamin ya, Pi ya. Nggak mungkin lah nggak Mm-mm. ngalamin ya, namanya orang hidup gitu kan. Selama kita hidup itu ya supaya kita bisa hidup kan berarti kita harus makan, harus apa, harus ya bagaimana bisa menghidupi kehidupan kita. Berarti kan harus bekerja gitu, harus mencari nafkah gitu. Nah, itu tadi ya. Mm-mm. Karena kita semua itu sejatinya harus seperti itu gitu kan. Makanya kenapa enggak sekalian dari awal itu sudah Mm-mm. diluruskan niatnya gitu. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Supaya lelah-lelahnya itu tuh worth it gitu loh. Apa ya worth it itu Yap, istilahnya apa namanya berharga. bermanfaat, berharga Im- gitu, berharga. Jadi lelahnya kita itu oh, berharga, ya berdampak. kan? Karena jangan sampai gini loh, kita udah kerja, capeknya sama, tapi kita nggak mendapatkan Mm-mm. uh, harganya gitu kan, nggak terbayar oleh Mm-mm. harganya itu dengan tadi, dengan pahala, dengan apa, dengan berkah, ya nanti dengan US, surga gitu loh yang surga. besarnya tadi kan gitu Iya, ya. US. Kan rugi kan kalau kayak begitu, bener nggak sih ya? Padahal kan sama-sama nih capeknya gitu ya, ya kan, cuma Iya. tinggal dirubah sedikit aja caranya supaya capeknya kita itu ada hasilnya gitu, jangan capeknya itu jadi Mm-mm. sia-sia kan gitu kan dia. Makanya Mm-mm. di sini sih Mm-mm. mindset kita pun juga harus dirubah sih gitu ya. Mindset mindset pola Betul, pikir mindset kita, betul. ya pola pikir kita itu harus harus dirubah, harus digeser gitu ya. Kan Ya, gampang, betul. cuma kan kita suka lupa, Bi. Suka Mm-mm. nggak inget ya. Orang lupa kan nggak inget. Mm-mm. Mm. Nggak ingat. Suka Kalau nggak ingat inget. aja baru dia sadar. Suka nggak inget. Jadi misalkan berangkat aja gitu kan. Terus dapat project nih, ya Iya, udah, wow langsung happy, saking happy-nya itu happy. nggak ingat untuk diniatin, benar nggak? Nggak ingat untuk Betul. diniatin untuk melakukannya itu semata-mata karena Allah gitu loh, karena ibadah, karena kita mau berapa namanya bermanfaat gitu loh buat buat orang lain kan gitu ya. Nah itu itu Yap. kadang-kadang tuh kita sering kali lalainya di situ. Makanya ya ini sambil kita mengingatkan ya sama-sama ya gitu. Gak apa-apa Mm-mm. misalkan tiba-tiba nih udah setengah jalan baru ingat, ya Allah, baru baru ingat, ya ampun kok aku nggak mengingatmu ya, ya udah langsung diniatin saat itu juga gitu, nggak masalah, Berpikir, langsung daripada istighfar, astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim, ya ampun, ya Allah Mm-mm. aku niatin ya, aku seharusnya kan dari awal misalkan, nggak apa-apa, yang penting diniatin, ingat gitu, jangan sampai Ingat, kebablasan ya, jangan sampai ya. kebablasan, benar nggak Pi? Kita sapa dulu, Mer, yang ada di sini yang barusan datang, Ibu Assalamualaikum Novita. Bapak Ibu dari Novita Bapeda Indri Gresik ya, Indrayanti dan dari Bapeda Gresik. Bapeda Gresik. Iya, minggu lalu hari hari Minggu yang lalu itu aku ini apa ngasih Ngisi di sana. motivasi ya di Mm-mm. acaranya Ginovest 2021 itu ya. Nah, itu kan bekerja, Bi. Alhamdulillah. Benar nggak, Bi? Nah, Iya, bekerja, bekerja iya mencari nafkah. dari awal itu ketika aku alhamdulillah aku dikasih kesempatan ya gitu kan untuk Uh, 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 berkolaborasi dengan generasi milenial nih gitu kan, anak-anak milenial, SMP SMA, milenial, iya pesertanya itu mantap. gitu kan, bagaimana mereka untuk bisa kreatif, inovatif kan, kalau hari gini nggak kreatif, inovatif itu kan mau Mm-mm. seperti apa gitu loh, ya kan? Karena Mm-mm. zamannya aja Mm-mm. udah di Mm-mm. era teknologi gitu. Nah itu kan bekerja ya. Jadi kita, nah Betul. dari awal emang udah di setting niatnya gitu kan. Nah jadi kalau Yap. misalkan kayak kita kita ini kan kita sering kasih pelatihan, sering kasih apa motivasi atau apa gitu kan. Nah itu Mm-mm. berangkatnya itu udah dengan niat gitu kan. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga dengan ilmu yang kita bisa bagikan, kita sharingkan itu ya itu ujung-ujungnya pahala gitu. Pahala. UUS, ujung-ujungnya Alhamdulillah. surga UUS, kan gitu. surga.
Baik, Ya Allah. kita Tapi sekarang memang kita memang sekarang aku nggak spesifik. menut tapi aku nggak menutup, maksudnya nggak memungkiri kalau sometimes aku juga suka lupa gitu kan, suka suka Iya, lupa, ya betul, namanya manusia manusia, ya, tetapi yang penting manusia. habis itu kita istighfar aja gitu. Ya, betul, betul. Jadi sahabat-sahabat ngetes semuanya, dimanapun Anda berada, ya tetap iling lan waspodo. Iling lan waspodo, iling dan waspada Eling, katanya gitu. eling ya, Eling dan eling. waspada. Jadi jangan sampai kita lupa ya, kalau kita bekerja atau mencari nafkah ini karena ada tuntunan dari Allah dan Allah yang menggerakkan kita. Ya, Kalau semua bukan karena Allah, kita tidak akan dipermudah. Oke. ya, Jadi sekarang kita lebih mengkerucut ini sekarang. Kita lebih ya. mengkerucut karena waktunya sudah jam berapa ini? Jam 10 Jam kurang jam seperempat. Kita mengerucut bahwa bagi kawan-kawan yang bekerja di kantor, yang bekerja dalam suatu tim atau di swasta atau dimanapun gitu ya, Anda akan mendapatkan cerita dari Abi. Abi punya cerita bagaimana sebuah kereta Indonesia dan kereta api Jepang, Shinkansen, itu bisa menjadi inspirasi kita. Kalau Abi tanya kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat ngetes semuanya, apa sih perbedaannya antara kereta api Indonesia dengan kereta api Jepang? Gitu. Pasti jawabannya bentuknya api, kecepatannya api, kemewahannya dan sebagainya. Itu benar semua, tapi jawabannya basic gitu ya. Orang bilang basic gitu ya. Yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini atau topik kita yaitu kerja berbuah surga, UUS tadi itu. Perbedaannya adalah kalau kereta api Shinkansen itu kenapa dia bisa cepat gitu melebihi kecepatan mobil dan 200-300 jamnya. km per jam. Gerbongnya juga bagus, mewah. Itu ternyata kelebihannya bahwa kereta api Jepang Shinkansen itu memasang lokomotif itu di setiap gerbong. Kalau gerbongnya ada 10, berarti lokomotifnya ada 10, bukan di depannya doang atau di Bukan di belakangnya depan doang. atau di Beda belakang, dengan iya. Ah, beda dengan kereta api kita. KAI itu lokomotifnya cuma di depan atau di belakang atau dua-duanya. Jadi ada 3 ya, depan, belakang atau dua-duanya. Kalau Bentar, posisinya Jangan terlalu jadi ini joke aja ya. Itulah yang kenapa bisa kenapa? jadi kita bisa lihat ya, gitu kan, bahwa yang Eh, menciptakan kereta api di Indonesia itu otaknya cuma dua, otak depan sama otak belakang. itu. Jadi kembali ke Shinkansen tadi, karena dia itu ada di setiap gerbong gitu ya, maka kecepatannya itu, mobilitasnya itu akan sangat cepat dan akan sangat fleksibel. Kalau kalau dia di depan atau belakang doang, seperti yang dikatakan Mary bahwa lokomotifnya cuma di depan atau belakang, berarti kita yang ini nggak seirama jalannya karena kita menarik gerbong, menarik atau mendorong gerbong itu yang tidak punya lokomotif, yang tidak punya kekuatan atau power untuk berinisiatif maju itu akan sangat berat gitu. Makanya pekerjaannya lokomotif di Indonesia itu lelahnya itu sangat lelah gitu ya. Kalau kita bicara lelah karena pekerjaan lelah karena dia mendorong atau menarik gerbong-gerbong yang males-males itu semua. Mana Jangan gerbongnya? deh. Gerbongnya kan gendut-gendut besar-besar itu kotak-kotak kayak roti tawar itu. Kan semuanya males-males, nggak ada penggeraknya itu. Kita tarik atau kita dorong. Sementara Shinkansen dia itu nariknya enteng karena semua sudah punya penggerak atau lokomotifnya. Jadi mau dipakai kecepatan berapapun dia oke-oke aja. Nah itu yang terjadi dengan kita bekerja berbuah surga itu supaya kita punya inisiatif masing-masing orang, tidak harus menunggu pimpinan atau atasan. Kita harus bisa bekerja dengan baik, cepat, tulus, ikhlas gitu, menghasilkan output yang bagus. Nanti Abi akan jelaskan apa hubungannya dengan yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah punya sifatnya 4, sidik, tablik, amanah, dan fatona. Apa hubungannya? Ini nanti akan Abi ceritakan di akhir cerita nanti ya. Jadi itu Ya, makanya kenapa kita tuh nyaman naik kereta api di sana gitu dan sebagainya, cepat ya. dan sebagainya. Itulah. Dan itu sekarang apa namanya mulai dicoba di kereta api cepat antara Jakarta Bandung. Mudah-mudahan ini tercapai dan bisa sampai ke Surabaya sehingga Abi kalau ke Surabaya ke Jakarta naik kereta Ya. api itu mungkin cuma butuh Tapi 3 belum kan ya? 4 jam aja. Belum ya. Belum. Oh, lama Sekarang banget ya. naik kereta api itu hampir 11 jam loh. 12 10 jam. hampir 12 jam segitu ya. ya karena Dari kereta apinya Surabaya ke itu Jakarta. di Jakarta, betul. Pegang-pegang. Tapi alhamdulillah
sejak kepemimpinan Pak Jonan, semua fasilitas atau semua kemewahan kenyamanan kereta api itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi sudah bisa orang pakai AC, duduknya nyaman dan sebagainya, tidak ada pedagang. Nah, itu karena lelahnya seorang pejabat menteri yang mau merombak semuanya. Direksi-direksinya juga para karyawan di tiap-tiap kereta api, gerbong-gerbong itu ada namanya cleaning service. Bayangkan cleaning service-nya itu setiap saat bersihkan namanya kotoran kita, bersihkan namanya sampah-sampah kita. Coba bayangkan, seorang cleaning service itu harus dihargai juga. Jangan sampai kita mentang-mentang ada cleaning service, buang sampah sembarangan gitu. Buang sampah sembarangan, buang isu ini dibuang aja. Gitu. Kasihan dia. Kita kumpulkan di tempat sampah. Iya, Itu itu kembali salah lagi satu sebenarnya persoalan ini ya, persoalan apa kebiasaan yang mindsetnya juga sih, kembali lagi itu ke pola mindset. pikir gitu ya. Mindsetnya atau bukan mindset, lebih tepatnya adalah mental gitu, mentalnya Mental. masih di negara kita ini masih banyak mental yang males gitu, males dan sembrono, Perlu seenaknya dewe, perlu direvolusi. se-EGP. Perlu direvolusi. Perlu EGP. direvolusi Emang gue mental. pikirin. Revolusi mental. Aku dulu kan juga dari tahun berapa itu dari tahun 2000 sama Pak Yosi ya. Itu kan kita punya program yang namanya revolusi mental gitu kan. Revolusi mental. Oh, keren Ya, tuh. sejalan dengan ininya Pak Jokowi waktu itu ya, revolusi apa? Kita udah ngomong duluan. Pak Jokowi belum ngomong, kita udah ngomong duluan revolusi mental gitu. Nah, kenapa? Karena memang kita melihat masyarakat di Indonesia itu masih banyak yang mentalnya itu seperti itu, nggak sehat menurut aku ya, gitu, nggak sehat. Betul. Nggak sehatnya ya tadi bisa jadi karena budaya turun temurun, lingkungan segala macam gitu kan. Kenapa hari gini masih aja ada korupsi segala macam, itu kan juga mental gitu kan. Kenapa orang bekerja tapi ujung-ujungnya UUK korupsi, nah itu kan apa gitu loh. Dari mana itu ininya pikiran seperti dari mana itu munculnya ya? Dari mana itu munculnya pikiran gitu kan? Kalau nggak dari mentalnya nggak sehat gitu kan. Dari hatinya, dia punya penyakit hati gitu. Ya nggak sih? hati ya Makanya hati-hati iya dengan hati. Nggak punya, nggak ya sehat. hati Semua nggak sehat. Fisiknya aja kelihatan sehat gitu kan. Gagah gitu. Karena dia pejabat atau segala macam. Tapi dengan dia bisa melakukan seperti itu berarti dia punya mental nggak sehat, dia punya hati nggak sehat. Buat apa gitu kan, buat apa itu aja. Kasihan kan anaknya, keluarganya, akhirnya dia memberikan makanan itu juga nggak sehat, bener kan, karena hasilnya seperti itu gitu loh, dari pekerjaan dia yang seperti itu, apa nggak sehat jadinya. Nanti akan meneruskan lagi generasi-generasi yang seperti dia. Makanya di Indonesia tuh nggak ada habis-habisnya, Bi. Gitu, kenapa? Karena turun-temurun, yang dimakan juga nggak sehat, gitu loh. Akhirnya anaknya berkembangnya juga sama kayak bapaknya, sama kayak ibunya, misalkan gitu loh. Nah, sekarang kalau nggak dari kita, ya, kalau nggak dari kita ini, yang apa namanya, ya sebagai sesama umat gitu kan ya, yang memahami, yang udah bisa mengerti gitu kan ya, kita kan harus mengingatkan. Makanya kita termasuk di salah satu program bikin ngeteh ini nih gitu kan ya, itu kan dengan apa, dengan niat gitu, dengan tulus gitu, kita mau supaya yuk kita punya mental sehat, kita punya jiwa yang sehat, kita punya hati yang berempati gitu. Karena ya kalau kita punya itu semua, apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah itu berbuah surga gitu kan ya, Bi? Berbuah surga, betul, betul. Itu. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan semua, insya Allah nanti ngetah yang 11, episode 11 judulnya Revolusi Mental. Revolusi Mental. Insya Allah ya. Yang ke-11 setelah acara hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau misalkan apa ngumpulin berapa orang atau nanti di timnya atau apa di misalkan yang ada di perusahaan gitu kan ya. Itu ya, gitu. Karena supaya nanti misalkan di perusahaan ini penting banget ya, Bi ya.
perusahaan atau Betul. organisasi gitu kan, supaya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi ini punya mental yang sehat gitu loh. Bekerja itu juga bukan jadi dia hanya sebatas melakukan pekerjaan aja, kayak dia dikasih job desk-nya apa ya udah dia lakukan itu gitu loh. Terus kreativitasnya mana, inovasinya mana, karyanya mana, kan harusnya kan orang bekerja itu nggak sebatas kayak itu. Apa bedanya sama robot? Robot aja sekarang udah kreatif kan gitu ya. Robot aja Kreatif sekarang banget gitu. Oh, Betul. robot aja sekarang bekerja aja udah pakai hati loh. Dia bisa nangis kalau dia dia bisa ketawa, dia bisa happy kalau dia berhasil gitu kan ya. Nah, Iya, masa kita kalah sama iya, robot kan gitu. Nah, itu loh teman-teman. betul. Jadi, gitu ya. Nah, itu ayo gitu. Kalau kita mau berubah ya kitanya juga harus bergerak, karena kalau nggak mungkin kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang berubah gitu ya. Kalau kitanya sendiri ya di situ-situ aja gitu. Gimana ceritanya? Tapi salah. Jadi Allah akan merubah kaumnya bila mana kaum itu merubah juga diri sendirinya. Jadi bagi Iya, kawan-kawan yang bekerja di organisasi, di perusahaan atau di kantor, tadi Abi sudah ceritakan mengenai 4 sifat Nabi. Ini Abi jabarkan di sebuah organisasi ya. 4 sifat iya. Nabi itu kalau kita singkat menjadi staff. Staff itu yang pertama S. S itu adalah sidik. Ya, Sidik. sidik. Melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Itu. Kemudian T-nya tablik. Tablik itu kan kita menyampaikan sesuatu yang baik-baik gitu ya. Jadi dalam sebuah Nah gitu. sifat itu Halo harus ada Pak. namanya tablik. Selamat datang Pak Hanjito. Assalamualaikum, salam sehat dari kita semua, sahabat-sahabat ngeteh. Kemudian yang ketiga adalah A, jadi adalah amanah. Ini berhubungan Ya. dengan responsibility kan, gitu. Melakukan suatu kewajiban dengan tanggung jawab yang penuh dan dengan baik. Yang keempat adalah fatona. Fatona ini seperti ini, kita belajar nih, mau belajar, mau mengecas ilmunya, kemampuannya, dan sebagainya supaya kita menjadi orang yang kompeten. Nah, ya, staff ini kan menjadi core value dalam sebuah organisasi. Betul. Kalau Betul. kita bicara Jadi, core value, maka enggak, maksud aku baru ingat ya, core value ya. Kan perusahaan itu kan bikin core value macam-macam ya. Sebenarnya core value betul, itu 4 itu aja itu udah keren banget. Maksudnya itu udah yang keren, paling keren benar banget. deh. Iya, gitu, nggak usah yang macam-macam lah, kasih banyak banget core value sampai 7 misalkan gitu kan ya. Jadi dari Oke, Allah sendiri itu sebenarnya udah ngasih ilmunya. Kan gitu kan ya. Sudah bisa, tinggal kita mengimplementasikannya. Sebagai kalau di perusahaan itu buat betul. apa sibuk-sibuk apa pusing mikirin apa ya core value kita. Udah 4 itu aja udah benar, itu udah mencakup semuanya gitu ya. Staff itu tadi gitu. Ya. Hmm, Setelah kita bicara core value, ada sidik, tablik, amanah, dan fatona, staff tadi. tadi itu, maka kita jabarkan di manajemen. Manajemen itu Hmm, kalau sidik, itu akan berhubungan dengan namanya integritas. Sidik ya. itu penjabarannya kalau di manajemen, bahasanya namanya integritas. Ya, integritas. Itu Bi, Inti, efektivitas mm-mm. dan efisiensi, karena dia juga harus tepat sasaran juga kan, jadi melakukan sesuatu Ya, itu benar tepat gitu loh ya. betul. Makanya kalau kita bicara mengenai apa namanya bicara mengenai integritas, makanya kita bicara mengenai outputnya apa, objektifnya. Tadi bicara mengenai integritas karena itu ada sidik, integritas itu adalah manajemennya, diterjemahkan sebagai manajemen integritas, maka outputnya atau objektifnya adalah pencapaiannya adalah bisnis quality, kualitas bisnis yang bagus, bisnis yang berkualitas gitu. Apapun organisasi Anda, kalau Anda sudah Kalau melakukan itu dengan yang namanya integritas itu, Anda akan menghasilkan bisnis yang berkualitas. kalau di dalam Kemudian T itu organisasi adalah itu performance gitu, performance. Kalau performance. di dalam Mm-hmm. organisasi itu kinerja ya, mau kinerjanya jadi yang produktif atau apa kan gitu, itu hasilnya, outputnya, hasil kerjanya. Kalau kita nilai KPI-nya itu minimal di A, mungkin bisa jadi A plus gitu ya. Kalau A plus kan Anda bisa dapat bonus yang luar biasa dari organisasi atau Over perusahaan target. Anda gitu ya.
Over target ya. Yang Loh, overachieve, bukan over target, overachieve. overachieve. Karena gini Bi ya, banyak orang kan salah ya. Eh, Dibilang kinerja hasil yang bagus, hasil kerja yang bagus itu adalah mencapai target loh. Kalau mencapai target mah udah betul. seharusnya itu mah Itu kan standarnya seharusnya, di itu kan wajiban. mana-mana, Standar di mana-mana basic. orang kerja harus ada target Betul. kan. Berarti kalau target yang tercapai mah Eh, itu udah eh, seharusnya gitu loh. seharusnya, Yang betul. kita mau SDM yang ada di perusahaan itu gitu, kalau aku jadi owner ya misalkan gitu, kalau aku jadi pimpinan gitu, aku nggak mau yang cuma achieve target gitu, target dong gitu kan, Bian, achievementnya harus di atas over gitu. di atas Jadi 100% aku gitu punya ya, tim itu, Bapak Ibu jadi sekalian, ada. sahabat-sahabat ngerti semua. Jadi aku dulu kalau boleh cerita, dulu aku punya tim itu, prinsip aku gini, Upi, kalau kerja itu nggak ada Eh, setengah-setengah. Ada di iya, KPI aku itu jelas gitu. Kalau nggak 0 ya 100, nggak ada. Kamu kerjanya gimana? Ya oke, tapi nggak ada tuh ceritanya. Apaan itu oke tapi gitu kan? Nggak ada. Oke mm, oke, 100% nilainya. Kalau ada tapi, siap. aku bilang itu 0, nggak ada itu ceritanya gitu, nggak ada setengah-setengah. Kamu Mm, apalagi di bidang services ngelayanin, masa ada setengah pelayanan? Nggak ada. Pelayanan itu harus full. Mana ada setengah full heart, hati ngasih. full heart. Nah, full heart kan, makanya kan aku menciptakan Iya, one heart itu Bi, gitu loh. one heart itu ya. Wih, keren. Aku usulkan itu ke AHM, kita pakai one Mm, heart gitu, salam satu hati, kalau di MPM dulu salam itu satu ya, hati. salam satu hati gitu. Itu dan akhirnya dipakai nasional seperti itu. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau kerja itu jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah-setengah, betul. Nanti ujung-ujungnya, ujung-ujungnya derita sama sengsara. Itu deh, ujung-ujungnya derita dan ujung-ujungnya sengsara gitu kan. Nah, itu ya, teman-teman gitu. Itu lebih. Baik, Jadi saya kita lanjutkan. sampai di mana Yang nih? kedua adalah tablik. Oh, Tablik. Yang kedua adalah tablik. Tablik itu kalau iya, dalam Upi. manajemen, itu penjabarannya adalah attitude. Attitude adalah Heeh, perilaku. Nah, nanti ya betul. outputnya apa? Objektifnya. Objektifnya adalah positive habit. Jadi habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Selamat Ya. datang, Assalamualaikum Pak Surya di Berata. Kalau Pak Salam sehat Suryadi selalu ini dari sahabat-sahabat kita semuanya. ada di Pekanbaru. Kan baru, oke, mudah-mudahan semuanya sehat di semua semua keluarga dan sahabat-sahabat di Kalimantan khususnya Pekanbaru. Pekanbaru Sumatera ya, sorry Sumatera. Jadi yang kedua adalah tablik. Tablik itu nanti kalau penjabarannya di manajemen itu terkait dengan yang namanya attitude. Kalau attitude berarti objektifnya kita menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kemudian yang ketiga, supaya Abi bisa mempersingkat waktu, yang ketiga adalah T kemudian A. Berarti A itu adalah amanah. Kan sifat Ya, Nabi ada 4. Amanah. Amanah itu kalau di manajemen itu berhubungan dengan responsibility, ah, tanggung jawab. Outputnya apa? Kalau sudah bertanggung jawab, makanya menjadi great result. Jadi hasilnya tidak lagi 100% tapi Dian. Dian ya, oh, 100%, di atas ya, 100%. Nah, ya. Dian di expectation gitu ya. Selamat datang, Assalamualaikum Mas Riza. Sahabat-sahabat ngerti semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Kenapa, semuanya, termasuk kenapa Mas Riza. masuknya udah mau terakhir-terakhir? Gak apa-apa, dia ngambil kesimpulan aja. Jadi ibarat buku yang dibaca halaman belakang dulu, halaman Halaman belakang, belakang. langsung kesimpulan Persis gitu. kayak aku. Aku kalau buka ini, Beli buka buku di rahasia. belakang dulu ya, Ya, aku kalau beli buku buka belakang dulu, buka belakang dulu. belakang Buka dulu gitu ya. buka depan judul kan, terus aku buka belakang. Uh, Kalau kalau apa konklusinya, summary-nya bagus gitu kan, baru aku beli. Tengah-tengahnya baru betul, aku baca. betul. Karena dari awal dan Baca. akhir itu aku udah tahu ceritanya. Aku mesti gitu. Jadi nggak, aku Iya, iya. baca buku cepet banget ya. Bukan halaman per halaman soalnya. Oh, keren tuh membaca buku dengan cepat dan kilat. Itu Oke, tekniknya yang teknik keempat baca buku. ada tekniknya nanti kita ajarkan ya kawan-kawan ya Iya. kalau ada kesempatan. Yang keempat adalah fatona terakhir karena ini berhubungan dengan sifat Nabi yaitu pertama sidik, kedua tablik, ketiga amanah, keempat adalah fatona. Fatona ini kalau diterjemahkan di manajemen itu menjadi yang namanya smart. Smart. Smart itu Mas, smart itu pintar dan cerdas gitu ya.
pintar dan Mm-mm. cerdas. Dan nanti outputnya atau objektifnya Jadi adalah saya bisnis kerja growing. cerdas. Ya. Ya, bisnis growing. Bisnisnya Mm-mm. growing. Tadi sudah ada bisnisnya karena Oke. dia itu pintar, penuh Mm-mm. inovasi dan penuh perbaikan gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh Mary, pelayanannya nggak boleh setengah-setengah kan, inovasinya harus bagaimana pelayanan itu bisa one heart, satu hati, salam satu hati misalnya gitu ya. Itu menjadi bisnis growing. Kalau bisnis growing sudah mencapai pertumbuhan atau akselerasi. Organisasi tumbuh dan berkembang mencapai masa depan 5 tahun ke depan, ada renstra, kan ada rencana strategis berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kan ada pencapaiannya seperti itu. Sehingga kita harus menggabungkan namanya kerja fisik, itu namanya kerja keras, kemudian kerja cerdas, itu berarti kerja otak, kemudian kerja ikhlas, namanya kerja hati. Antara fisik, otak, sama hati itu digabung jadi satu, bisa mengakibatkan Anda bekerjanya keras, kemudian tapi Anda itu cerdas kerjanya, tidak cuma keras doang, tapi harus ikhlas, pakai hati dong gitu. Jadi kita nanti ujung-ujungnya surga. Anda sudah Ya. keras, tapi cerdas gitu, dan ikhlas. Ya. Itu. Jadi uang itu nggak usah dipikir, datang Ya. ke sendiri gitu nanti upahnya gitu. Jadi money will follow ya. Money will follow us itu. Iya, will Dengan follow dengan gitu. kita bekerja seperti itu. Jadi bukan manusia mengikuti uang, tapi uang akan mengikuti kita. Nah, yang tadi Abi sebutkan Betul. tadi dengan empat tadi ya, dengan empat dasar sifatnya nabi kita dan itu kita bisa punya core value. Nah, itu jadikan aja itu sebagai core value kita. Itu ya. Nah, bagus-bagus lagi kalau kita punya perusahaan ya kita juga mengaplikasikan empat staff tadi itu sebagai core value-nya dari usaha kita, dari organisasi kita itu luar biasa. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan, itu yang namanya work-life balance. Itu dia. Jadi nggak usah pusing-pusing cari definisi apa work life balance itu ya, keseimbangan antara hidup Ya, dan bekerja gitu ya. Itu aja sebenarnya prinsipnya, dasarnya gitu loh. Ya. Nah, itu Bi. Oke, sudah more oke. than 10 EM. Jadi kita harus Ya, melanjutkan aktivitas yang lainnya Bi gitu. ya. Mm-mm. Ya. Oke, ditutup Jadi aja. Bi. alhamdulillah kita sudah selesaikan semuanya, bahwa kerja berbuah surga itu sudah kita jelaskan, bahwa profesi Nabi itu semuanya bekerja sebagai apa, profesinya pengembala, petani, atau sebagai pedagang. Kemudian kita bekerja juga harus punya niat yang sudah ikhlas. Kita bekerja menggabungkan antara fisik, otak, dan namanya ikhlas. Bekerja itu karena lelah, maka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai ujung-ujungnya duit, tapi harus pakai ujung-ujungnya surga, pahala, ujung-ujungnya pahala. Jadi Ya. demikian dapat kami sampaikan. Nanti rekamannya kita juga akan share kepada kawan-kawan semuanya. Bisa nanti kita share ke IG atau ke WA masing-masing. Terima kasih Oke. sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga hari Jumat ini hari yang berkah. Kita sudah memasuki Amin. hari minggu-minggu terakhir di tahun 2021, bulan November. Bulan depan udah Desember, nanti di bulan depan. Sudah terakhir nih, udah targetnya harus kita pikirkan. Yuk kita sama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu, bekerja sama supaya semua keinginan organisasi, keinginan pribadi kita masing-masing tercapai targetnya. Mudah-mudahan Amin. ini bisa Oke. bermanfaat. Apa yang kita sampaikan dari ngeteh, tingkatkan empati hati sahabat-sahabatku Ya. semua. Oke. Sebagaimana biasa kita tutup ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan kawan-kawan semua. Saya Virgianto dan Mary mengucapkan assalamualaikum, see you, salam sehat selalu. Ya, oke. Terima kasih, Abi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.